Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar, ya. Panitia memberikan tema yaitu adalah terkait dengan kejujuran, ya, kejujuran. Nah, jujur ini adalah satu sikap dan satu sifat, ya. Sikap itu adalah apa yang kita tunjukkan, sifat itu yang memang sudah di dalam tubuh, yang ada dalam jiwa kita, ya, sifat. Kalau seseorang itu punya sikap menampakkan kejujuran dan memang sudah mensifati dirinya adalah orang yang jujur, maka dia akan senantiasa menjadi suatu kebiasaan berkata jujur. Paham ya? Tapi kalau sebaliknya, kalau seseorang itu enggak disifati, enggak mensifati dirinya itu sebagai orang yang jujur, artinya biasa bohong atau biasa tidak jujur, katakanlah biasa tidak jujur, maka itu sifat itu sudah akan menjadi akhlaknya, ya. Akhlaknya itu artinya adalah yang sudah nggak dibuat-buat, emang begitu orangnya, ya, itu disebut dengan akhlak, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka jujur ini harus jadi kebiasaan, ya, dan kita harus jauh-jauh dari sifat yang suka bohong, ya, suka berkata dusta, suka, ya, artinya tidak jujur lah, ya. Ini harus kita jauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu, ya. Karena kalau dikatakan hanya sekali, 2 kali, kemudian nanti biasa aja, jadi biasa jadi. Itu jadi kebiasaan. Ini tidak boleh. Nanti itu sangat berbahaya. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa itu berbahaya. Karena lama-kelamaan kalau dia udah kebiasaan tidak jujur, dia akan menjadi dicatat oleh malaikat sebagai orang yang memang tidak jujur, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jujur kalau dalam bahasa Arab itu namanya siddiq. Namanya siddiq, ya. Nah, siddiq ini adalah salah satu daripada sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Yang paling utama yaitu adalah beliau itu siddiq, ya, orang yang jujur. Bahkan kejujuran beliau ini dikenal luar biasa. Bahkan sebelum beliau itu menjadi seorang nabi, beliau adalah orang yang jujur, ya. Dari kecil, dia dari kecil, betul, ya, kecilnya yang nggak tahu kecil, ya, karena udah mulai bisa ngomong, udah jujur lah pokoknya, ya. Tuh, beliau adalah orang yang terpuji. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya mencoba untuk belajar bagaimana sifat siddiq ini, sifat kejujuran ini, karena ini perlu kita itu merangsang diri kita untuk memiliki sifat ini. Bagaimana situasinya, bagaimanapun itu yang akan menyelamatkan kita kalau kita itu jujur, ya. Kalau kita jujur itu kita akan insya Allah jadi selamat, ya, dunia akhirat. Walaupun mungkin nanti ada beberapa hal memang menjadi pengecualian, ya. Saya pernah memberikan materi terkait dengan bohong-bohong yang diperbolehkan, ya, itu ada memang. Jadi bohong itu tidak boleh dalam semua situasi, itu tak boleh, ya, kecuali ada memang yang diperbolehkan. Kalau nanti akan dijelaskan sedikit. Nah, jamaah sekalian, pertama, kenapa kita itu tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, ya? Karena kalau orang itu berdusta, kalau orang itu berbohong, maka dia akan merusak jiwanya. Jadi ketenangan jiwa seseorang itu akan terusik, terganggu, ya. Dia menjadi gelisah kalau dia bohong. Tapi anehnya memang ada orang yang udah biasa bohong, gitu, ya. Di sini ada yang pernah dapat SMS selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Bank Rakyat Indonesia, ya.
Bang BNI ya. Terima kasih banyak, tolongnya disumbangin ke panti asuhan aja. Kalau saya jawabnya kayak gitu. Ya. Udah biasa kayak gitu. Itu ya aneh ya, memang kenapa orang jadi terbiasa menjadi seorang penipu, padahal na'udzubillah min dzalik ya. Nggak akan berkah orang yang hidup dari menipu, yang berbohong. Ya ngapain dipercaya? Ya jangan dipercaya kalau dari SMS, WhatsApp itu ya. Satu hadis yang sangat terkenal sebetulnya adalah terkait dengan apa itu dosa. Ya. Jadi kita itu perlu tahu apa itu dosa. Ya, dosa itu apa? Kira-kira dosa itu apa? Ya. Dosa dalam bahasa Arab namanya ismun. Ya, al-ismu, ya. Al-ismu mahaka fi dzikrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Itu yang disebut dengan al-ismu, ya. Yaitu adalah dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Ya. Dan kemudian wa karihta ayattali'a alaihin nas. Kamu nggak suka kalau ada orang lain yang mengetahui itu. Ya. Jadi dosa itu apa? Sesuatu yang mengganjal dalam hati. Kita habis ngapain sesuatu, orang itu, aduh, gimana ya? Dan kita nggak pengen orang lain itu tahu. Bahkan orang yang terdekat kita sekalipun, ya, nggak pengen tahu. Itu yang disebut dengan dosa. Apapun itu, ya. Kan di sini ya kita manusia, ya namanya dosa itu adalah suatu hal yang memang tentu kita adalah punya orang sifat yang dhaif, dosa. Dan kita akan merasakan itu. Ketika ada yang mengganjal dalam hati, itu arti kita, ya dosa itu. Dan kita nggak ingin orang lain itu tahu. Sampai sini paham? Ya, itu yang disebut dengan dosa. Apa itu dosa? Bahasa Indonesia ya? Dihafal. Dosa adalah, kata Nabi, ini dalam hadis riwayat Muslim, sesuatu yang mengganjal dalam hati. Yuk disebutkan bersama-sama biar kita itu paham ya dosa itu apa. Dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan tidak ingin orang lain. Tidak, kalau orang lain mengetahuinya. Apa? Ayo ulang lagi bersama-sama. Dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan tidak ingin orang lain diketahui orang lain. Mengetahuinya, ngerti ya? Jadi kalau ditanya definisi dosa, Rasulullah ngomongnya gitu, dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu nggak suka kalau orang lain mengetahuinya, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang udah mengganjal dalam hati dan kita itu ngerasa orang lain itu nggak boleh tahu, nah itu berarti kita sudah melakukan dosa. Paham ya sampai sini? Ngerti ya? Apapun itu, ya paham ya. Jadi mungkin bisa jadi ini aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, entah yang sudah kita lakukan yang lampau atau yang akan datang. Ya, kalau ada kita itu waduh mengganjal dalam hati, entah apa perbuatannya itu, kemudian kita nggak ingin orang lain mengetahui, bahkan mungkin orang paling dekat pun nggak pengen ketahui, itu yang disebut dengan ismu, ya dosa. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka untuk menjauhi dosa itu, ya kita harus membiasakan satu sifat yang memang penting untuk kita punya, yaitu adalah jujur. Jujur. Karena jujur itu akan memberikan manfaat yang besar bagi setiap hidup kita. Ya, berkah hidup kita kalau kita itu jujur. Selamat hidup kita kalau kita itu jujur. Ya.
mau jujur dalam berdagang, jujur dalam bekerja, jujur dalam bermasyarakat, jujur dalam berorganisasi. Kalau kita itu jujur, hidup kita aman, berkah. Ya, kita itu nggak dirongrong dengan rasa gelisah tadi itu. Ya, kalau kita jujur. Ya, kalau jujur hidup kita, sikap kita itu jujur, orang lain akan suka dengan kita. Ya. Tapi kalau kita itu punya sifat tidak jujur, jangan harap orang lain akan suka dengan kita. Ya. Karena jujur itu adalah jalan daripada keselamatan dunia dan di akhirat. Ya. Kalau kita membiasakan jujur, ya, membiasakan jujur, kalau kata Rasulullah Muhammad SAW, hukumnya bahkan wajib. Ya. Alaikum bisiddiqin. Alaikum bisiddiqin. Di atas kalian harus ada jujur. Ya. Atas kalian harus ada jujur. Alaikum bisiddiqin. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya jujur itu akan yahdi ilal bir, mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan. Ya, wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada jannah, kepada surga. Wa ma yadhallu rijul yasduq wa yatasarau sidqa hatta yukattaba indallahi sidqatan. Kalau seseorang itu jujur dan dia kemudian memilih kejujuran, maka kemudian akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang suka jujur. Ya. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, pertama, jujur hukumnya wajib. Alaikum bisidikin. Ya, hukumnya wajib hukumnya. Atas kalian harus jujur. Ya, pada sekalian semua jujur, pegang itu kata Rasulullah. Jujur. Ya. Ditekankan, diarahkannya begini kata Rasulullah. Ya, jujur itu bawa kepada kebaikan. Ya. Itu. Fa inna shadaqa yahdi ilal bir. Kalau jujur akan membawa kalian kepada kebaikan, keselamatan. Bir itu namanya kebaikan. Al-bir itu adalah kebaikan. Bawa kebaikan. Ya. Dan yang namanya kebaikan itu akan mengarahkan kepada apa? Surga. Ya, surga. Kalau orang itu jujur, memilih kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Paham sampai sini? Ya. Jadi jamaah sekalian, maka harus jadi kebiasaan jujur itu. Kalau jujur, maka kita akan dicatat sebagai orang yang punya predikat biasa jujur. Tapi kalau seseorang itu udah biasa nggak jujur, ya, maka dia akan dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai orang yang biasa tidak jujur. Kalau udah dicatat, aduh, repot betul itu. Ya. Itu udah jadi, kalau udah tercatat itu udah kayak takdir lah. Itu repot betul itu kalau udah catat. Ya. Udah kayak suratan betul itu. Kalau orang itu udah catat, bohong sekali, udah dicatat nanti. Suka bohong, orang ini suka bohong. Nanti, karena udah dicatat suka bohong, terusan dia akan bohong. Ngerti bahayanya? Kenapa saya bilang bahaya? Ya, karena bohong, udah berapa kali bohong, dicatat oleh malaikat di sisi Allah sebagai orang yang suka bohong. Kalau udah tercatat itu bahaya. Karena sudah jadi, ya udah jadi catatan, jadi udah dicap itu. Ya. Beda kan kalau belum dicatat sama udah tercatat. Kalau udah tercatat itu udah dicap. Ya, capnya udah stempel itu. Oh, pembohong.
Bisa kita lihat di stempel di dahinya itu pembohong. Cuma nggak kita kelihatan. Yang tahu itu ya itu malaikat yang pencatat itu pembohong. Karena udah biasa nggak jujur. Ya. Sampai sini tahu betapa pentingnya itu. Ya, kalau jujur akan bawa kepada kebaikan, kebaikan akan mengarahkan kepada surga. Ya, maka kita harus menjadi orang yang suka jujur. Maka kalau suka jujur, kita akan dicap, distempel oleh malaikat sebagai suka jujur. Ya, itu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak suka jujur, bohong, ya, maka bahaya. Berarti orang itu suka bohong. Nama lainnya suka dusta. Ya, orang yang suka dusta, orang yang suka bohong, ya, pahami itu adalah salah satu tanda dari ciri namanya orang munafik. Ya, tanda orang munafik, adalah orang yang suka bohong, yang suka dusta. Ya, karena ada kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu dikatakan, ya, ayatul munafik salasatun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, apa? Idza hadasa kadzab. Kalau dia berkata bohong. Ya, idza hadasa kadzab. Kalau dia berkata dia suka bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia suka janji, janjinya tukang diingkari. Ya. Saya janji saya akan memperbaiki negeri. Ya, mengingkari, yang penting udah kepilih dulu. Ya, itu. Dan juga wa idza wa'timan khana. Kalau dia dikasih amanat, maka dia khianat. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena kebalikan dari kalau orang itu, ya, kalau dia suka bohong, ya bisa dikatakan kalau udah jadi kebiasaan, ya, itu setidaknya udah 1/3 tanda munafik itu udah ada. Ya, maka kita ini harus menghiasi diri kita itu dengan sifat yang jujur. Ya, jujur. Ya. Karena kalau orang munafik itu nanti justru jadi orang yang celaka. Ya, orang yang binasa. Ya. Makanya kalau kita itu jujur, kita akan dijauhkan dari kecelakaan, dari kebinasaan. Ya, itu. Karena dusta itu menyebabkan apa? Ada hilang keberkahan, hilang keselamatan, hilang ketenangan jiwa, hilang kalau suka dusta itu. Nggak nyaman hidup, ya. Sekalipun dia itu punya uang banyak, tapi kalau orang itu, misalnya orang yang tadi ya, katakanlah nipu, selamat Anda mendapatkan hadiah dari Bank BNI. Ya, sekalipun dia itu dapat 5 juta misalnya, apa hidupnya tenang? Dia dapat transferan, mungkin bukan hanya dari ibu aja, dari transferan dari tempat yang lain juga mungkin banyak. Kali berapa? Udah bisa beli motor misalnya, katakanlah gitu. Tapi apa hidupnya tenang? Enggak hidup tenang. Ya, enggak tentram hidupnya. Jadi jamaah sekalian, ya, saya hanya sekedar untuk mengingatkan, ya, apapun situasi kondisinya, ya, senantiasa kita ini harus bawa kejujuran. Makanya berlaku kebaikan, berlaku taat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman kita. Ya. Jadi misalnya ayah selingkuh enggak? Gimana itu pertanyaannya kalau ada kayak gitu tuh? Jawab apa enggak jawab itu? Ayah selingkuh atau enggak?
Makanya jangan selingkuh. Pertanyaan jawabannya gitu. Makanya jangan selingkuh. Ya, tuh. Kalau kita itu menjaga iman kita, nggak selingkuh, aman. Bisa jawab dengan jelas. Tentu saja tidak, gitu ya. Karena ayah punya iman. Kan enak jawabnya kayak gitu. Ya, paham sampai sini ya? Tuh. Tapi memang ada sedikit pengecualian ya dalam hal bohong. Itu memang ada pengecualian. Kata Rasulullah Muhammad SAW itu bohong itu dilarang, tidak boleh kecuali dalam 3 perkara. Ya, bohong itu tidak boleh kecuali dalam 3 perkara. Jadi bohong itu sama sekali nggak boleh kecuali dalam 3 perkara. Apa itu? Pertama, mendamaikan 2 pihak muslimin yang sedang berseteru. Apa? Mendamaikan 2 pihak kaum muslimin yang sedang berseteru. Jadi kalau ada si A, si B itu sedang berantem, teman kita, ya, mungkin karena salah paham, ya, bagaimana cara? Damaikanlah, lakukanlah islah, perdamaian. Bagaimana caranya Ustadz? Kan susah. Nah, dalam hal ini suatu hal yang diperbolehkan yaitu adalah bohong. Ya, kita sebagai penengah kepada si A dan kepada si B. Ya, kita bilang kepada si A, si B kangen tuh sama kamu, pengen ketemu. Nah, padahal nggak ngomong. Ya. Kemudian kita datang ke B, si A tuh kangen sama kamu, pengen ketemu, ya, pengen damai aja lah. Gitu. Ngomong nggak? Enggak. Dipertemukan untuk melakukan damai. Nah, itu satu yang boleh, ya. Atau yang kedua, bohong dalam hal yaitu adalah fil qital, dalam perperangan, ya. Kalau dalam perperangan ya memang nggak boleh bohong, nggak boleh jujur. Kita misalnya ada di kandang musuh, ya, ditanya berapa jumlah pasukannya, di mana markasnya. Jangan jujur, jujur bahaya, ya. Misalnya cuma ada 20, kita sebut ada 2.000 yang di belakang saya itu, bentar lagi mau nyerang kalian. Padahal cuma 20 orang, kita bilang 2.000. Nah, kan gitu contohnya. Di mana markasnya? Ini petanya, tunjukin letaknya di mana. Kita tunjukkan. Jangan. Ya, kita sebut, nih, di sini. Dia hampir mendekati kalian lah pokoknya. Saya nggak tahu mau posisinya udah di mana. Udah dekat nih dari kalian nih. Udah mau nyerang kalian. Nah, jangan deh, walaupun misalnya markas kita entah di mana yang jauh dikit, jangan dikasih tahu, ya. Itu namanya buka rahasia, ya, nggak boleh, ya. Jadi kalau dalam peperangan begitu, ya. Ada satu kisah, ya, cerita dikit lah, ya. Dalam perang namanya perang Khandaq, perang Parit, ya, itu terjadi di Madinah, ya, yaitu nama lainnya adalah perang Ahzab, ya, perang Ahzab. Makanya di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Ahzab, bukan Azab ya, Al-Ahzab. Apa surat Al-Ahzab? Yaitu apa arti Al-Ahzab? Al-Ahzab artinya adalah banyak golongan, ya, bergolong-golongan, banyak golongan. Kenapa disebut dengan banyak golongan, banyak partai? Karena ketika perang itu kaum muslimin melawan banyak golongan. Jadi dikeroyok, ya, dikeroyok oleh banyak pihak. Satu lawan banyak. Satunya kaum muslimin dan orangnya nggak banyak. Cuma katakanlah nggak banyak lah, pokoknya nggak banyak. Ya, mungkin bisa dikatakan 30.000 lah, katakanlah gitu, 30.000. Atau berapa lah, ribuan lah, cuma ribuan. Melawan 100.000 lebih. Ngeroyok. Ada orang kafir Quraisy, senjata lengkap.
ya, perang dengan kereta kuda yang handal, ya, alat perangnya lengkap, ya, tentara terlatih. Itu udah Quraisy yang banyak, pasukan banyak, persiapan makanan banyak, ya. Datang dari kabilah-kabilah badui di sekitar ini Jazirah Arab juga pengen, ya, ikut bergabung. Kemudian bergabung juga beberapa kabilah orang-orang Yahudi bergabung, ya, Ghatafan, Nadir dan lain sebagainya. Itu kemudian mengepung kota Madinah. Belajar dari kekalahan perang Uhud, jadi kemudian nggak dilakukan perang terbuka, tapi pakai strategi perang defensif, pertahanan. Tapi bagaimana bentuk pertahanan? Ya, ada satu usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, nggak ngebuat benteng, tapi justru kebalikannya, justru membuat parit. Urukan parit itu nanti akan membantu jadi tempat tamengnya orang-orang pemanah, gitu ya. Jadilah parit mengelilingi bagian utara dari pasukan kaum muslimin orang-orang Madinah, ya. Karena kalau bagian timur, selatan, dan barat itu sudah dilindungi dengan kondisi alam yang membantu, yaitu gunung-gunung terjal atau kebun kurma yang banyak durinya, ya. Kecuali ada sedikit di bagian selatan agak terbuka, itu di bagian kabilah Bani Quraizoh, ya. Nah, jadi orang-orang itu yang namanya perang itu terus, ya, berbalas panah 24 jam, itu benar-benar melelahkan itu. Nggak tidur, nggak bisa istirahat, harus berjaga terus. Perang itu udah lebih dari 1 bulan. Kemudian itu masanya paceklik juga. Jadi orang-orang itu, kaum muslimin itu udah kelaparan, makanya banyak terjadi mujizat di perang itu. Ya, ada kisah sahabat yang melihat Rasulullah SAW itu kelaparan, kemudian ditawarin, Rasulullah, kami ada sedikit sejumput gandum, tapi hanya untuk kau ya Rasulullah, ya. Udah kalau gitu siapkan, ya. Ini namanya sahabat namanya Jabir, siapkan nanti kami akan datang ke rumah, ya. Kemudian, tapi hanya untuk engkau ya Rasulullah, jangan kasih tahu. Ya, langsung kata Rasulullah, naik ke atas batu, ngumumin, kita semua diundang Jabir makan di rumahnya. Kata Jabir, mati aku. Ya, gitu ceritanya. Tapi pesannya cuma satu, tolong kalau udah buat, ya, aku datang doain, nanti habis itu jangan dikutak-katik, ya. Jadi udah nyiapin rotinya, nyiapin 1 mangkok sembelihan anak kambing kecil, ya. Luar biasanya dari ribuan soldier, prajurit itu diambil rotinya, dikeruk kuahnya, dagingnya, nggak habis-habis itu. Sampai itu mukjizat betul itu, luar biasa itu. Jadi bayangin aja, hampir 30.000 orang makan di satu rumah, tapi rotinya nggak habis-habis, kuahnya nggak habis-habis. Kayak mana ceritanya itu? Bisa nggak? Pikirin itu. Ya, diundang 5 orang datang keluar, 5 orang datang keluar, 5 orang datang keluar. Ya, dibuat 5 orang, itu nggak habis-habis. Ya, itu salah satu. Itu lagi situasinya lagi paceklik. Ya. Makanya senang bener itu dapat makanan, undangan makan. Ini udah selesai, balik ke pos. Ya, saya lanjut cerita ya. Jadi ketika itu ya, diserang, ya. Tapi ada yang berkhianat, yaitu tadi di benteng bagian selatan. Ada itu bagian kabilah Bani Quraizoh, ya.
Nah, kalau dia berkhianat, apalagi saat itu orang-orang perempuan dan anak-anak kecil itu di bagian di belakang yang nggak diketahui lah, ada dibuat benteng di belakang, dan hampir kemudian terjadi penyerangan dari orang Bani Quraisyah. Kaum muslimin kan yang lagi fokus di daerah utara itu kan, waduh, ini kita harus bagi dua ini. Di selatan juga ada yang berkhianat, ya. Sampai kemudian datanglah yang menolong, yaitu orang yang masuk Islam dari kalangan orang Yahudi, namanya Nu'aim, ya, Nu'man bin Bashir, ya Rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah berpesan kepada Nu'man bin Bashir, ya, coba kamu pecah orang Yahudi, ya. Jadi dibuat pecah orang Yahudi, ceritakan bahwa kalian membutuhkan sandera 10 orang dari kalangan petinggi Quraisy. Dan kemudian ke petinggi Quraisy bilang, jangan mau kasih jaminan. Nah, datanglah ke perkampungan orang Bani Quraisyah. Ya, wahai orang-orang Bani Quraisyah, kalian itu tinggalnya di Madinah, ya, tinggalnya di Madinah. Kalau orang-orang Quraisy itu pulang, rumah kalian tetap di sini, istri kalian di sini, anak-anak kalian di sini. Ya, mereka enak-enak pulang. Kalau kalian ada apa-apa, kalian yang kena di sini. Supaya dapat jaminan, tolong buat jaminan. Ya, harus ada jaminan 10 petinggi Quraisy ditempatkan di Bani Quraisyah. Gitu. Diadu dombanya begitu. Ya, langsung balik ke markasnya Quraisy di utara. Orang Quraisy, saya dapat kabar tidak mengenakan. Saudara kami Yahudi Bani Quraisyah itu merencanakan ingin kemudian merangkul orang Madinah, ya, ingin kembali membuat perjanjian damai dengan orang Muslim Madinah. Dengan catatan adalah kalian harus memberikan jaminan 10 petinggi Quraisy. Kalau saya sarankan jangan mau dikasih. Nah, kan gitu. Jadi ini sifatnya adu domba. Ya. Karena dalam perang maka hukumnya diperbolehkan. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya, tapi ini namanya adu domba. Ya. Adu domba ini juga yang membuat Indonesia itu lemah, ya. Jadi zaman dahulu itu kita kan dijajah oleh Belanda. Belanda itu berapa banyak sih untuk seluas Indonesia ini? Tapi kita diadu domba ya begitu, ya. Jadi pasukan Belanda itu karena nggak perang terusan, ya kan? Pada tempat yang sama perang di Padang, Imam Bonjol sama Diponegoro itu berlangsung pada saat yang sama. Lalu bagaimana caranya? Diadu domba, pecah, ya, dipecah, dipanas-panasin antar kabilah, antar suku. Maka di Padang itu ada perang suku zaman itu, dipecah, ya, supaya konsentrasi terpecah. Maka nanti ada pasukan Belanda yang perangnya di Diponegoro, habis itu ditarik ke Padang. Contohnya begitu, ya. Nah ini ya, jadi ada yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah dalam perang. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri atau bohongnya istri kepada suami dengan untuk menyelamatkan rumah tangga. Ya, misalnya bukan masalah selingkuh ya, bukan ya, dalam arti bukan kalau gini pembenaran selingkuh, nggak boleh ya, bukan pembenaran untuk berbuat yang maksiat, bukan. Tapi dalam artian menyenangkan hati. Misal makanannya nggak enak,
istri masak tapi nggak enak, ya. Masa kita bilang nggak enak? Ya kita bilang enak, walaupun asin betul misalnya, ya tapi kita tetap bilang enak nggak? Enak, ya. Gitu. Begitu juga misalnya berlaku si suami dibuatkan apa? Misalnya dibelikan baju misalnya, bajunya bagus nggak? Nah, ya bilang bagus, padahal nggak suka, nah, kayak gitu. Jadi ada sebetulnya bohong yang tidak sesuai dengan isi hati, tapi dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada pasangan, ya itu. Jadi ikhwati fillah jamaah sekalian, mungkin sementara untuk materinya cukup ini, nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan bebas saja, ya, bebas saja mau ditanyakan tentang apa, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Usikum wa nafsi bittaqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Bapak, mau tanya di luar tema. Apakah hukumnya orang Islam memakai kalung berbandul salib Kristen niku? Nggih. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya pertanyakan ini Pak Ustadz nggih, mengenai maraknya begitu maraknya apa itu ya pembohongan nggih sekarang kan melalui WhatsApp pun ada nggih Ustadz apa itu dengan modus pinjam uang tapi pakai profil seperti itu, dan itu sudah ada memang pakai profilnya Jamaah Islami On-Air Ustadz. Dan ini kalau seandainya kita ada WhatsApp baru yang mengaku teman kita pura-pura kenal sama kita, dan itu juga di hati kita selalu ada kecurigaan, ini benar atau tidak ya, ini benar teman kita apa hanya ingin membodohi ya, selalu punya rasa was-was, curiga, apa itu memang perlu diperbolehkan Ustadz, apa memang pripun sebaiknya ngoten yang saat ini sedang melanda dunia maya. Matur suwun Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahi Pak Teringgi untuk penjelasan dari Ibu Lamiton tadi. Dari saat ini, dari kemarin ya, itu termasuk Facebook saya, itu juga dihack ya, termasuk punya Bu Suci, itu juga. Tapi anehnya, kalau di Iwamit itu nggak begitu, tapi punya saya pribadi ini yang Facebook yang dulu udah ditutup ya, itu adanya di Al-Basor. Ya, kalau punya saya itu merajalelanya di Al-Basor sana. Tapi kalau Bu Suci itu adanya di Iwamit dan mengatasnamakan minta bantuan seperti itu. Ya, dan anehnya kan WhatsApp, bukan Facebook, ngoten lho Bu, WhatsApp. Ngoten lho. Nah, ini yang saya sampaikan WhatsApp. Ini yang ingin saya tanyakan, hal-hal seperti itu tuh apakah kira-kira awal mulanya itu memang kita bisa curiga dari orang sekitar kita, atau memang tadinya ada Facebook yang atau WA yang pernah kebobolan tapi kita ikut komen di situ, baru dia mengambil nama akun tersebut, atau gimana itu Ustazah ya kan? Cara pengendaliannya pun juga bagaimana, itu juga terjadi punyanya Bu Imro ya. Bu Imro pun juga sama, akunnya itu ini kenal orang ini enggak, orang ini, jadi berusaha mencemarkan nama baik yang punya akun dan menyalahgunakan. Ini saat ini terjadi di Iwamit khususnya Ustaz. Mungkin itu aja tambahan dari Bu Lamiton tadi. Silahkan dijawab, didengarkan jamaah ya. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan orang Islam pakai kalung salib. Kalung salib. Ya, jadi jamaah sekalian, terkait dengan
tasabuh ya. Tasabuh ini artinya adalah orang yang mengikuti gaya-gaya ya, termasuk gaya pakaian, pakai gaya kalung dan lain sebagainya, yang hukumnya adalah dilarang ya. Rasulullah Muhammad SAW katakan itu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bahaya betul ya. Menyerupai saja dia udah dicap masuk ke dalam kaum tersebut ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, hadisnya singkat sekali ya itu. Jadi barang siapa yang menyerupai, contoh ya itu tadi ya, gaya-gayaan, sok-sokan pakai gaya kalung salib, entah buat apa, maka itu bahaya sekali, adalah dicap bahwa minhum, dia sesungguhnya menjadi bagian dari kaum itu, dalam hadis riwayat Abu Dawud ini. Dan ini sahih ya, sanadnya sahih ya. Artinya penyerupaan dengan orang kafir, karena gini ya, kalau salib itu kan bukan hanya sekedar biasa aja, enggak, dia ada suatu hal yang simbol kedustaan kan sebetulnya, karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah ya orang yang sama dengan Nabi Isa al-Masih alaihissalam ya. Jadi Yesus Kristus alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam kan orang yang sama kan, orang yang sama. Jadi kalau disebut dengan Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus, sama aja sebetulnya. Kita harus menghormati beliau. Tapi sesungguhnya Yesus Kristus atau Nabi Isa itu mati di salib tidak? Tidak kan? Tidak. Dalam keyakinan Islam, beliau itu tidak mati, tidak pula disalib bahkan, ya, tidak pula disalib aja bukan orang itu, ya. Jadi itu adalah simbol kekristenan, ya, kekristenan. Maka kita itu tidak boleh tasyabuh aja, tidak boleh. Bahkan mohon maaf, laki-laki pakai kalung emas aja hukumnya haram, ya. Kalau ada laki-laki, ibu-ibu punya putra, punya cucu, nggak boleh sampein. Laki-laki nggak boleh pakai kalung emas, haram hukumnya, dilarang. Ya, mau kalung emas, cincin emas nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Ya, tasyabuh nggak boleh. Ya, bahkan misalnya simbol-simbol apa? Misalnya yang kemarin ini ada namanya Halloween, ya. Akhir bulan November kan ada acara namanya akhir bulan Oktober, yaitu adalah festival Halloween, horor. Makanya kemana ada horor beneran tuh di Korea, ya, 150 orang meninggal, tahu nggak? Di Korea Selatan. Tahu Ustaz. Ceritanya di TV. Lihat ceritanya di TV, di Facebook. Ya, horor beneran jadinya kan. Jadi main horor-hororan, jadi horor beneran gitu. Ya. Nah, itu pakai pakaian yang horor-horor bagaimana? Dengan tujuan untuk pesta Halloween, maka nggak boleh. Ya, karena itu tadi. Ya. Nggak boleh. Karena itu pakaian yang gaya kebaratan yang kayak gitu, itu nggak boleh. Ya, bukan gaya kebaratan dalam itu, gaya ada nuansa yang ya tidak diperbolehkan. Ya, Ustaz, ya, kehantu-hantuan. Hantu-hantuan. Kalau hanya sekedar ibu pakai jas, pakai blazer, ya kan? Misalnya katakan mau presentasi depan KDI pakai blazer, ya. Kalau laki-laki pakai jas, pakai dasi, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh kalau kayak gitu, karena dia nggak ada hukumnya berkaitan dengan keagamaan, ya.
Ya, kalau udah hukumnya udah kayak ada kalung salib, nah itu nggak boleh. Kalau hanya sekedar ibu pakai cincin aja, ya nggak apa-apa, ya cincin nggak apa-apa. Tapi cincin pakai kalung salib nggak boleh, ya. Itu yang pertama ya. Insya Allah sudah menjawab. Kemudian yang kedua ya, berkaitan dengan masalah penipuan yang marak di WhatsApp atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya di media sosial. Pertama kita harus waspada, ya. Kemudian apakah perlu ada kecurigaan? Boleh, kecurigaan itu boleh ada, ya. Karena yang namanya penipuan dengan mengatasnamakan teman kita itu udah marak terjadi. Bahkan kalau zaman dulu SMS, papa minta pulsa, kayak gitu ya. Nah, HP papa ini hilang. Di tengah nih, tolong kirimin pulsa. Apakah kita boleh ada curiga? Boleh, telepon. Ya, jadi ada kecurigaan itu sedikit boleh. Karena apa? Penipuan model kayak gini ini udah banyak terjadi. Ya, modusnya biasanya penipuan ganti profil, atau bahkan penipuan masih ada zaman sekarang berlanjut, pura-pura jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi. Biasanya korbannya adalah cewek-cewek, ya, cewek-cewek, ya. Kemudian pakai profil yang ganteng misalnya. Ya, nah itu apakah perlu untuk dicurigai? 80 juta. Ada ya? Ya pernah ada itu. Ya itu pernah ada kayak gitu. Maka ini kita perlu waspada. Boleh nggak ada sedikit curiga? Boleh. Bagaimana? Konfirmasi, tanya dulu. Ini siapa? Alamatnya di mana? Gitu. Walaupun kamu apa nggak ingat sama teman sendiri? Kalau gitu jadwal ngaji kalau Selasa malam siapa ya? Nanti malam kayak gitu. Siapa ustadznya? Kan pertanyaan kayak gitu kan, kalau beliau bisa jawab, ini ustadznya siapa ya, nggak tahu, pengajian apa sih, dia udah salah itu, ya. Kalau tahu, itu nanti malam ada pengajian namanya yang ngisi Ustadz Tri misalnya, nah itu baru, ya. Jadi kita itu perlu ngetes, ya, entah pertanyaan apa ibu bisa berkreasi, ya. Jadi memang apalagi kalau kondisinya nggak punya duit, ya, tuh. Jadi kita bisa nolak aja. Atau sekalipun punya duit, ya, punya uang, jangan sampai itu terjadi penipuan yang kemudian rugi juga kita, ya, rugi. Makanya kita itu kalau ada informasi kayak gini, ada penipuan kayak gini, kasih tahu temennya, kasih tahu supaya Pak waspada, hati-hati. Ini jamaah sekalian, di Indonesia juga banyak marak terjadi penipuan kayak gini. Ini kalau ya namanya orang juga kepepet, butuh duit, situasi ekonomi sulit saat ini, ya, nggak saat ini, dari dulu juga kayak gitu sulit, ya. Ya jadinya orang itu kalau udah kebiasaan bohong, ya kata Nabi, dia akan tercatat sebagai orang suka bohong, ya. Jadi udah kayak nggak merasa itu dosa jadinya. Karena udah biasa bohong. Tapi kalau dia biasa jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Nah itu. Ya, jadi memang hati-hati aja, saling mengingatkan satu sama lain. Apakah kecurigaan itu perlu? Perlu. Jawabannya kecurigaan itu perlu. Karena kita itu berada dalam dunia maya. Kecuali kalau jamaah sekalian saling ketemu, kan enak kalau saling ketemu, mukanya ketahuan, suara kelihatan, wajahnya nampak. Masalah ini mainnya di dunia maya, ya. Kayak hati-hati dengan penipuan, kadang lewat WA, ya, SMS dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Kalau yang dari bank, jangan pernah percaya satu kali pun kalau dia kirim WA, SMS dan lain sebagainya, Facebook. Karena bank nggak akan pernah kirim lewat WA, Facebook ataupun SMS, nggak akan pernah kayak gitu. Ya, jadi kalau udah ada yang ngirim lewat WA dari bank, udah pembohong itu. Kerjain aja lah yang kayak gitu. Ya, dimainin aja. Ya, kok nggak didoain tobat. Kalau saya bilang ada sekali waktu ada yang bilang kayak gitu, deh, apa nggak takut sama hari kiamat deh, kalau mati mana deh kamu itu.
Kayak gitu saya bilang. Ya, di kamu dosa. Nggak di read sama yang kayak gitu. Kalau udah tahu saya bilang kayak gitu, ya, beberapa kali saya gitu. Ya. Allah alam bisawab, seperti itu, Bu. Ya Tan, matur suwun. Nggih, semoga kita semua lebih berhati-hati lagi. Saya mau tanya, saya Ya. itu izin libur mau menghadiri taklim, tapi sama majikan nggak boleh, katanya masih banyak COVID. Terus saya alasannya izin ketemu kakak saya. Itu gimana, Ustaz? Ustaz, bohong sama majikan. Ya, pertama saya sampaikan, bohong dalam banyak kondisi tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Jadi nggak ada toleransi. Namanya bohong tetap nggak boleh. Situasi apapun nggak boleh bohong. Ya, itu lebih selamat. Tapi kita bisa menyampaikan dalam penyampaian yang berbeda. Artinya dengan kalimat tauriyah, kalimat yang bercabang. Itu masih diperbolehkan. Ya, kalimat yang ada bercabang, ada kinayahnya, bercabang, ya. Misalnya gini, Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi selepas kaum muslimin itu kan hijrah duluan tuh, ya. Hijrah duluan dari Mekah ke Madinah, kemudian menyusul belakangan Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam perjalanan enggak langsung menuju utara. Mekah kan di selatan, Madinah utara. Enggak, tapi pakai siasat ke selatan dikit dulu. Kemudian beliau berdua ini istirahat di namanya Gua Sur. Gua Sur. Habis itu melanjutkan kembali dari Gua Sur baru ke Madinah. Ya, pakai jalan bukan jalan umum, tapi jalan tikus lah, ya, jalan yang nggak biasa. Jadi naik turunnya itu ya naik turun bukit lah. Tapi ditemani oleh satu orang pemandu jalan, ya, karena mereka berdua bukan orang yang biasa lewat jalan yang tikus itu. Maka diupahlah oleh anaknya Abu Bakar, bukan Aisyah, siapa? Lupa satu yang bukan Aisyah tapi lupa namanya. Itu untuk menjadi pemandu jalan, ya. Kemudian si pemandu jalan itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Kisana, siapakah orang ini, kok agak unik, berbeda, berwibawa sekali? Ya, itu. Maka dijawab, dia adalah orang yang menunjukkan jalan. Oh, iya. Kemudian ditanya lagi, dari mana orang itu? Dijawab sama Rasulullah, saya dari Alma. Saya dari Alma. Dari Alma itu artinya dari air. Saya dari Alma, dari air. Ya. Oh gitu. Jawabannya oh gitu. Ya. Jadi orang itu udah kecelenya dua kali. Yang pertama, siapakah dia? Dialah seorang pemandu jalan. Kalau dalam pikiran kita, pemandu jalan siapa? Ya, pemandu jalan. Artinya orang yang menuju jalan kebenaran, kan? Menuju jalan hidayah, menuju jalan Islam. Itu dalam pikiran Abu Bakar, ya. Dan kita orang beriman. Tapi kalau dalam sudut pandang orang pemandu jalan tadi yang bertanya, jawabannya dipikirnya itu adalah orang yang nunjukin jalan seperti dia, pemandu jalan. Itu ya, itu kecele yang pertama.
Ya, kecuali yang pertama. Kecuali yang kedua dari pertanyaan yang kedua, yaitu adalah dia berasal dari mana? Saya berasal dari alma. Dari alma itu istilah bahasa Arab namanya air. Ya, air. Dijawab, dipikir apa sama si pemandu jalan? Ada suatu daerah namanya adalah alma. Ya. Jadi dipikir sama dia ada suatu wilayah, kota atau desa yang namanya Ma. Ya. Padahal dari sudut pandang Rasulullah dan orang beriman, yang dimaksud dengan alma itu apa? Kira-kira apa, jemaah? Saya berasal dari Ma. Ada yang bisa nebak? Ya, saya berasal dari air. Kita semua ini jamaah, dulu itu proses terjadinya kita karena ada interaksi emak sama bapak kita. Itulah yang disebut dengan air. Ya, jadi setetes mani yang jatuh ke dalam rahim sang ibu. Jadi dikatakan saya ini berasal dari alma, yang maksudnya adalah saya ini berasal dari setetes air sperma yang masuk ke dalam rahim ibu. Sama, kita juga gitu, saya juga gitu, jamaah juga kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sudut pandang kita itu beda. Ya, jadi sudut pandangnya Rasulullah, saya dari alma. Maksudnya itu dari setetes mani. Tapi kalau dari sudut pandang si penanya, orang yang pemandu jalan, apa maksud dia? Oh, ada tempat namanya alma. Oh, oke. Iya. Ngerti nggak sampai sini cerita ini? Iya. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Jadi ada namanya bahasa kinayah, bahasa yang bercabang. Maksudnya kayak gini, ternyata begitu. Apa yang ditanya? Apa bohong? Rasulullah bohong nggak kayak gitu tadi? Kamu dari mana? Dijawab, saya dari alma. Bohong apa? Ini jujur itu. Nggak pernah Rasulullah bohong kan? Rasulullah pernah bohong nggak? Nggak pernah kan? Tapi jujur betul, saya itu dari alma. Ya, bukan masalah apa-apanya, masalahnya si pemandu jalannya aja yang tuh lalit. Nah, kalau ditanya, katakanlah namanya Ana, kamu mau kemana Ana? Saya mau ketemu kakak saya, ya kita yang ada di dalam majelis taklim ini kita anggap kakak, ya kak ya mbak ya, kan manggilnya mbak, ya kan, ya mbak. Ya nanti saya mau ketemu sama mbak saya gitu, sama Cece, ketemulah. Tapi ketemu di majelis taklim, dia pengajian tabligh akbar, ngikutnya pengajian tabligh akbar. Bohong apa enggak itu? Bohong apa enggak? Enggak bohong kan? Tidak ya, kan ketemu kakaknya juga di majelis taklim gitu, ketemu kakak. Itu bohong apa enggak? Enggak kan? Enggak bohong kan? Tidak. Itu namanya ya. Jadi masih diperbolehkan. Jadi kalau kita itu enggak boleh. Bohong enggak boleh. Asli bohong itu enggak boleh. Cuman kinayah masih dibolehkan. Ya, maka kita harus pandai-pandai. Makanya sebagaimana Rasulullah SAW itu pandai. Dari mana? Dia siapa? Dia penunjuk jalan. Dari mana? Dari alma. Nah, gitu. Gak bohong kan? Gak bohong. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Ibu Indah Ruslianto Bapak. Pertanyaannya, anak saya kan Nasrani, apa harus dijelaskan tentang tadi siapa itu Nabi Isa dan Yesus Kristus? Karena selama ini cuma saya doakan saja. Terima kasih Ustadz. Mungkin yang bertanya mendengarkan ya. Jadi saya coba untuk jawab ya. Bismillah. Pertama, hukum yang pertama itu asalnya ya, sebetulnya hukum asalnya adalah dilarang sebetulnya dalam Islam itu menikah beda agama itu dilarang ya.
di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Itu aturan larangan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, tak boleh seorang wanita muslim itu menikah dengan laki-laki yang bukan Islam, ya, atau sebaliknya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, katakanlah sudah terjadi. Maka hukumnya tidak menikah, ya. Hukumnya di dalam Islam itu tidak menikah. Jadi tidak terjadi pernikahan ketika hukumnya berbeda agama, ya, berbeda agama. Kecuali kalau ketika, kan banyak yang terjadi di sini, laki-laki Taiwan menikah dengan orang Indonesia, syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sah. Ya, hukumnya sah karena dia bersyahadat. Syahadat itu memasukkan orang ke dalam Islam. Sederhana sekali. Ya. Nanti perjalanannya ketika misalnya katakanlah ini terjadi karena si anak itu masuk Kristen karena entah, saya nggak tahu umurnya berapa ya. Entah mungkin dia ikut orang tua bapaknya atau karena keinginan sendiri. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya adalah kita mengarahkan anak itu untuk masuk Islam. Karena dia anak kita. Ya, kita tidak ingin anak kita itu masuk ke dalam neraka. Ya. Karena seseorang yang mana dia memilih selain Islam nggak diterima. Inna dina indallahi al-Islam. Agama satu-satunya yang di sisi Allah hanyalah Islam, ya, hanyalah Islam. Jadi kalau yang selain itu maka tidak diterima, ya. Itu pertama. Dalam di dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat 19, ya, ayat 19. Di dalam surat Al-Imran ayat 85 itu dikatakan juga, wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, agama apapun itu, pokoknya selain Islam, agamanya nggak diterima. Karena apa? Dia syirik. Tidak mengakui Allah sebagai ilah yang esa. Dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima, di akhirat dia orang rugi. Tentu kita sebagai orang tua kan nggak ingin anak kita itu menjadi orang yang di akhirat beda tempat, kan? Kita di surga, dia di neraka. Nggak ingin kayak gitu. Maka bentuk kecintaan kita adalah mengarahkan beliau untuk bisa menerima Islam. Diterangkan Allah itu adalah Allah yang esa. Gampang sekali menerangkannya. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ibu bisa berangkat dari itu, bahwa Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak peranakan. Ibu bisa berdebat dalam bentuk misalnya Trinitas itu adalah suatu konsep yang salah dan itu adalah buatan manusia, ya. Dan Tuhan itu nggak serupa dengan manusia, sehingga nggak mungkin ada namanya anak Tuhan. Paham sampai sini ya? Ini nggak mungkin Tuhan itu kemudian tidak ada. Gini ya, contoh. Kalau dalam Kristen itu Yesus kan diakui sebagai anak Tuhan dan dia bagian daripada Tuhan itu, ya kan, dalam Trinitas. Ketika Yesus mati, diakui kan Yesus mati dalam 3 hari, kemudian bangkit lagi. 3 harinya itu tanpa Tuhan, kayak mana dunia ini? Kan nggak mungkin, nonsense. Ya kan? Tuhan mati 3 hari, kan nonsense. Nah itu harus dilogikkan kepada si anak, ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan memahamkan anak supaya bisa menerima Islam, sehingga dia bisa memeluk Islam, ya, sebagaimana orang tuanya. Allah alam bisawab, seperti itu ibu. Sambil didoakan, ya, didoakan si anak. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan umul kitab al-hadiniyah wala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma asna'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين Amin. يا رب جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنك رحمة في الدين وعافية جزاء في العلم وبركة في رزق وتوبة ورحمة عند الموت بعد الموت اللهم سقرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب ربنا سنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا تقبل منا أنت السميع العليم رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما ربنا آتنا في الآخرة حسنة النار عزة المصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alamin. Demikian usikum wa nasihatullah wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.